Pangeran jelas baru pertama kali bertemu dengan gadis itu. Tapi anjing galaknya justru langsung mengibas ekor dan berlari ke arah gadis itu. Karena di kehidupan sebelumnya gadis itu dibunuh oleh orang jahat. Rohnya pun terombang-ambing di dunia selama 18 tahun. Selama itu, hanya anjing ini yang bisa melihat dirinya. Gadis itu hanya bisa menangis dan curhat pada anjing itu. Dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat paling dekat. Gadis ini sebenarnya adalah anak sulung dari keluarga terpandang di kehidupan sebelumnya. Saat Permaisuri Agung sedang berdoa, ia diserang oleh pembunuh bayaran. Gadis itu rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Permaisuri. Sejak itu Permaisuri menganggapnya sebagai penyelamat. Dan seluruh keluarganya mendapat kenaikan pangkat. Karena khawatir gadis itu punya luka dalam, Permaisuri pun mengirimnya ke New York untuk memulihkan diri. Namun setahun kemudian saat ia kembali, ia mendapati rumahnya sudah memiliki seorang sepupu perempuan. Sepupu itulah yang kini menjadi pusat kasih sayang keluarga. Sedangkan dirinya malah dianggap tidak berguna. Tak ada satupun dari mereka yang ingat bahwa semua kehormatan itu datang dari pengorbanan gadis itu. Permaisuri pun berniat menjodohkannya dengan sang putra mahkota. Namun ibunya malah ingin memberikan jodoh itu pada sepupunya. Takut gadis itu melapor pada Permaisuri. Ibunya yang kejam malah mengurungnya di gudang dan membakar hidup-hidup. Menjelang ajal, gadis itu baru tahu bahwa sepupunya adalah anak haram hasil perselingkuhan sang ibu. Karena rasa bersalah, sang ibu tega mengorbankannya demi anak haram itu. Ketika gadis itu membuka mata, ia ternyata terlahir kembali tepat sehari sebelum pulang ke rumah. Melihat gerbang rumah yang tertutup, ia merasa hati sangat hampa. Ketika pelayan hendak mengetuk pintu, ia langsung mencegahnya. Karena di kehidupan sebelumnya, ibunya sengaja menyuruhnya masuk dari pintu samping demi merendahkannya. Sejak itu gadis itu menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Kini di kehidupan baru, ia tidak langsung kembali ke rumah, melainkan pergi ke istana untuk menemui Permaisuri. Permaisuri sangat senang melihatnya kembali, dan meminta agar ia sering datang menemaninya. Karena hari sudah malam, Permaisuri memerintahkan Kasim untuk mengantar gadis itu pulang. Dan benar saja, begitu gadis itu tiba di rumah, ayah dan ibu baru menunjukkan muka ramah saat melihat Kasim istana. Begitu masuk dari pintu samping, sang nenek sudah menunggu dari tadi. Begitu melihat cucunya kembali, ia segera memerintahkan pelayan untuk menyiapkan kamarnya kembali. Namun ibunya malah pura-pura sedih, mengusulkan agar gadis itu pindah ke kamar sebelah. Gadis itu tahu betul maksud ibunya, namun ia tidak langsung membongkarnya. Tak lama kemudian sepupu perempuannya muncul. Nenek pun langsung memperkenalkannya. Bahkan sengaja menyebut bahwa dialah yang menyelamatkan kakak ipar saat melahirkan. Tapi gadis itu tidak peduli. Ia malah berkata bahwa gadis itu mirip dengan ibu dan kakaknya. Semua orang mengira ia sedang memuji, padahal ia sedang menyindir. Lalu sang ibu bersikeras ingin memindahkan gadis itu ke pavilion belakang, dengan dalih semua kamar sama saja. Namun gadis itu langsung membalas dingin. Kalau memang sama, kenapa tidak mengembalikan kamar aslinya? Sang ibu langsung marah. Namun gadis itu tidak mau kalah. Ia mengatakan semua kehormatan keluarga adalah hasil dari pengorbanannya menyelamatkan Permaisuri. Mendengar itu, sang ayah langsung menunjukkan rasa bersalah. Dan sebelum istrinya bicara lebih banyak, ia segera menghentikan dan memerintahkan sepupu perempuan mereka pindah besok. Dengan begitu, gadis itu berhasil merebut kembali kamar aslinya. Dan semua ini baru saja dimulai.